Salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Kita saat ini sedang melaksanakan agenda Majelis Agung Bulan Keluarga. Kita semua tengah menghadapi ujian berat kehidupan dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi marilah kita tetap menjaga kesehatan kita, juga iman kita. Kita awali ibadah kita ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 330, bait 1 dan bait 2, Kau Allah benteng yang bakah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh membangun persekutuan menghadap hadirat Tuhan di keluarga masing-masing. Semua boleh terjadi karena kebaikan Tuhan kepada kami. Kami menyadari akan kekurangan kelemahan kami, ampuni kami. Dan kami serahkan semua saudara kami di rumah masing-masing tetap dalam keadaan baik karena kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari surat Roma pasal 9 ayat 1 sampai 13 yang demikian dinyatakan kepada kita. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa luhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah,
tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan punya seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Iska, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Demikian sabda Tuhan, berbahagia yang membaca dan merenungkan sabdanya. Amin. Saudara-saudara, kita meneruskan belajar dari surat Roma. Semoga kita tidak menjadi bosan. Saat ini kita menempatkan tema ketegaran hati umat pilihan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Injil yang diwartakan Paulus dianggap sebagai kesalahan besar oleh warga jemaat Kristen di Roma yang berlatar belakang Yahudi. Surat kepada jemaat Roma pasal 1 sampai pasal 8 yang sudah kita pelajari bersama merupakan penegasan Paulus tentang Injil yang diwartakan tersebut. Pada ibadah pekan lalu telah kita catat bahwa iman Kristen menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah tempat kasih Allah bagi orang berdosa dinyatakan. Nah, pada bagian yang kita baca saat ini, 5 ayat pertama di pasal 9 itu nampak sekali bahwa Paulus sangat emosional. Emosional Paulus itu mencerminkan kedukaannya, kepedihannya yang mendalam kepada saudara-saudaranya, orang sebangsanya, yaitu Israel. Paulus merasa berduka, bersedih hati, bahkan rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi mereka. Mengapa? Karena mereka telah menerima 7 anugerah Allah. 7 anugerah Allah. Yang pertama, mereka disebut orang Israel. Kalau kita membaca Kejadian 32 ayat 28, kita tahu bahwa nama Yakub dirubah atau dijadikan Israel, yang artinya telah bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Anugerah yang kedua, selain Israel tadi, dia atau bangsa Israel menjadi anak Allah, diangkat menjadi anak Allah. Menerima kehadiran Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berarti bangsa Israel ini punya keakraban dengan Allah. Allah akrab dengan umatnya. Mendapatkan janji-janji Allah, mendapatkan hukum Taurat, mempunyai ibadah yang indah. Mereka juga menjadi bapa bangsa yang menurunkan anugerah Mesias. 7 anugerah ini harusnya membuat bangsa Israel memuji Allah. Tetapi
hal itu tidak bisa diterima oleh anak-anak Allah atau orang Israel, anugerah yang lebih besar lagi tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Israel. Nah, karena ketujuh anugerah itu jika ternyata tidak berguna bagi orang Israel, untuk apa? Apakah akan dikatakan bahwa Allah tidak memegang janjinya? Oh, tidak. Tentu Allah akan memegang janjinya. Demikian dikatakan oleh Paulus. Kemudian ia mengutip banyak ayat. Firman Allah tidak mungkin gagal. Tidak semua bangsa Israel adalah orang Israel. Tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Sebagai contoh, di belakang nama saya itu ada kata Kacung. Kacung itu nama mbah saya. Mbah saya punya anak 7. Yang 5 perempuan, yang 2 laki-laki. Maka anak dari anak laki-laki itu yang kemudian menggunakan kata kacung. Jadi meskipun anaknya 7, hanya anak dari anak laki-laki yang boleh menggunakan kata kacung di belakang namanya. Nah, seperti itu keberadaan bangsa Israel sebagai anak-anak Allah. Bukan karena keturunan, tapi karena perjanjian. Dari bacaan hari ini kita belajar, sebagai orang Kristen, kita adalah penerima anugerah istimewa berdasarkan panggilan Allah melalui Tuhan Yesus. Jika kita tegar hati seperti bangsa Israel, tegar tengkuk, berpikiran dan bersikap seperti orang Israel itu, maka anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Karena bangsa Israel mengatakan bahwa mereka mendapatkan anugerah karena perbuatan baik. Tetapi kita mendapatkan anugerah Allah karena janjinya. Semoga kita semakin bertekun memelihara dan menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari anugerah Allah yang sudah kita terima melalui Kristus. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 326 ayat 1 dan 4, pujian malam kunyanyikan. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putus ku kau pelihara, kau sumber rahmat bagiku. Padamu aku berserah, semoga ku bernyanyi pula ketika fajarmu reka. Dan bila kau memanggil aku selagi aku terlelap, kiranya di depan tahtamu sejahteramu ku kejar. Jemaat, mari kita mengakhiri persekutuan kita dengan doa. Jemaat, kami beri kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi berkaitan dengan pergumulan di setiap
keluarga masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, melihat semua hal yang menjadi kebutuhan kami, pergumulan kami. Kami serahkan dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan akan hadir membantu kami, menolong kami. Biarlah kekuatan dan kesehatan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kesehatan di dalam iman maupun kesehatan di dalam jasmani. Kami serahkan semua kegiatan gereja dalam kasih-Mu. Kami percaya Engkau melindungi kami. Kalau malam nanti kami beristirahat, kami percaya Tuhan menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Semua kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tiada sayang ibu bapa yang menandingi sayang-Mu.